Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, keluarga GPDI El Shaddai Magelang, bersyukur bahwa pada saat ini kita dapat bertemu kembali di dalam Renungan 79. Mari terus mengalami pertumbuhan dengan Tuhan dalam 365 hari yang mengubahkan hidup Anda. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Baik, puji nama Tuhan, kita akan kembali bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang pada saat ini terdapat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-19 di ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-7. Baik, kita akan melihat ayat ini bersama-sama dan saya akan membacakannya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan dengan judul perikop kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada cerita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Baik, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Pada saat ini kita akan merenungkan bersama-sama di dalam Mazmur pasal yang ke-19 di ayat yang ke-1 sampai yang ke-7, bagaimana sebuah bagian firman Tuhan yang sangat indah, yang sangat bermakna bagi setiap kehidupan kita. Dan di dalam Mazmur ini Daud atau penulis mengajak kita untuk melihat bagaimana alam semesta itu menyatakan kemuliaan Tuhan. Bagaimana langit, matahari, dan seluruh ciptaannya di sini berbicara tentang kebesaran Allah. Dan meskipun mereka, alam semesta tidak memiliki kata-kata atau tidak memiliki ungkapan kata-kata seperti kita manusia, tetapi mereka dapat menunjukkan bagaimana kemuliaan Tuhan yang ada bagi alam semesta. Seringkali di dalam setiap kehidupan kita sibuk dengan rutinitas atau mungkin tantangan yang kita hadapi. Sehingga kita dapat lupa untuk melihat keindahan Tuhan, untuk melihat betapa besarnya alam semesta yang ada di sekitar kita. Namun pada saat ini jika kita berhenti sejenak dan kita dapat menikmati betapa luasnya, betapa lebarnya, betapa indahnya alam semesta ciptaannya ini, maka kita akan menyadari bahwa semuanya ini adalah bukti nyata adanya kebesaran Tuhan dan keberadaan dari kemuliaan Tuhan yang ada bagi setiap kehidupan kita. Banyak sekali yang Tuhan ciptakan sehingga itu semua yang dapat membuat kita bersyukur kepadanya. Mulai dari langit yang ada di bumi, alam semesta apapun, baik itu melalui tanah, udara, ataupun api, kita dapat melihat bersama-sama bukti cinta Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan di dalam Mazmur ini mengajarkan bahwa alam itu adalah kesaksian tanpa kata tentang Allah, yang menunjukkan bagaimana kebesaran dan kuasanya kepada seluruh dunia. Dan pertanyaan penting yang menjadi perenungan bagi setiap kehidupan kita adalah apakah kita masih bisa melihat kehadiran Tuhan di dalam ciptaannya, dan apakah hati kita masih terbuka untuk menyadari keagungannya berdasarkan dengan iman kita. Baik, mari kita akan bersama-sama lebih jauh mendalami kebenaran firman Tuhan pada saat ini, dan kita akan melihat bagaimana Allah menyatakan dirinya melalui dengan ciptaannya. Kita akan melihat bagaimana apa yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan manusia melalui ciptaannya. Yang pertama adalah kemuliaan Allah. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-1 sampai yang ayat kedua, di sana dikatakan bagaimana langit menceritakan kalian Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Nah, di sini
kita dapat melihat bagaimana Tuhan itu menyatakan dirinya melalui keindahan alam semesta yang ada di dunia ini. Tidak hanya melihat sebagai ciptaan yang paling mulia, yaitu manusia, sebagai manusia yang paling mulia, sebagai ciptaannya yang paling sempurna, tetapi alam semesta, makhluk hidup yang ada di sekitar kita itu juga menunjukkan bagaimana kebesaran dan kemuliaan Tuhan di dalam ciptaannya. Kita dapat melihat ya, seperti pada saat pagi hari, siang, sore, dan malam hari, bagaimana langit itu juga menunjukkan kebesaran Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ketika matahari yang terbit dan terbenam dengan teratur, dengan waktu yang konsisten, dan juga bintang-bintang di malam hari yang dapat bersinar terang menerangi bumi. Bagaimana kita dapat melihat banyak sekali hal-hal yang dilakukan alam semesta sehingga membuat hidup manusia merasakan bagaimana kita menikmati keindahan alam yang ada di dunia ini. Kita dapat menikmati keindahan tidak hanya di pagi hari, siang hari, atau sore hari pada saat langit masih cerah, tetapi pada saat malam hari kita juga dapat menikmati bagaimana keindahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita melalui ciptaannya, yaitu benda-benda penerang yang ada di langit. Lalu apa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan manusia melalui ciptaannya? Yang kedua adalah kesaksian nyata. Di sini dikatakan tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Nah, di sini ciptaan Tuhan berbicara bukan berarti berkata-kata, tetapi menunjukkan bagaimana banyak hal yang alam semesta ini dapat kerjakan dalam kehidupan kita. Bagaimana apapun yang kita kerjakan di dunia ini dengan segala aktivitas yang ada, maka alam semesta dapat membantu juga dalam kehidupan kita. Seperti mungkin tanah yang subur ketika kita menanam tanaman, atau juga langit yang dapat menyesuaikan dengan sangat teratur, yaitu seperti yang saya katakan sebelumnya, bisa cerah, bisa gelap di waktu yang selalu sama. Ketika semua manusia dari berbagai bangsa dan negara ataupun dari berbagai bahasa dapat melihat tanda-tanda kebesaran Tuhan di dalam alam semesta, banyak yang kita dapat pelajari dari ciptaan Tuhan, dan ini menunjukkan bahwa tidak ada alasan bagi manusia untuk menolak di dalam keberadaan Tuhan. Ya, kita dapat melihat di dalam Roma 1 ayat yang ke-20, bagaimana di sana itu menunjukkan bagaimana manusia itu akan terus merasa bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada alasan bagi manusia untuk menolak keberadaan Tuhan. Lalu yang terakhir, apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan manusia melalui ciptaannya adalah matahari sebagai kehangatan Tuhan. Nah, di ayat yang terakhir ini bagaimana dikatakan di sana Ia memasang kemah bagi matahari yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Matahari itu adalah simbol kehidupan dan juga berkat bagi setiap manusia yang Tuhan berikan bagi manusia, tentunya bagi seluruh ciptaannya yang ada di bumi ini, untuk merasakan betapa hangatnya, betapa melimpahnya berkat yang Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kita. Ketika Tuhan itu menjaga keteraturan dan juga kehangatan di dalam hidup kita, maka setiap harinya kita juga dapat bersinar seperti matahari. Kita juga dapat menyebarkan kehangatan, kita dapat menyebarkan berkat, kita juga dapat menyebarkan betapa baiknya Tuhan, betapa dahsyatnya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Seperti yang dikatakan Yohanes pasal yang ke-8 di ayat yang ke-12, di sana dikatakan bagaimana kehadiran matahari juga mengingatkan pada Yesus sebagai terang dunia. Bagaimana Yesus memang menyatakan dirinya adalah terang dunia.
Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dari sinilah kita dapat belajar bersama-sama. Ada beberapa hal yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah belajar untuk melihat Tuhan di dalam segala sesuatu di sekitar kita. Jangan hanya terpaku di dalam kesulitan kita saja, tetapi kita harus melihat betapa indahnya, betapa baiknya, betapa dahsyatnya ciptaannya yang ada di dunia ini. Sehingga kita akan terus merasa diperbaharui, sehingga kehidupan kita akan terus merasa bersyukur. Dan selanjutnya yaitu kita harus hidup teratur seperti alam semesta yang telah diciptakan oleh Tuhan. Ketika Tuhan menghendaki kehidupan kita untuk berjalan sesuai dengan kehendaknya, berjalan sesuai dengan visi misinya, maka mari kita ikuti setiap apa yang ingin Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Lalu yang terakhir adalah mari kita menjadi terang bagi dunia. Ketika sebagai orang yang percaya kita dipanggil untuk memancarkan kasih atau menjadi dampak, maka kebenaran, maka kemuliaan Tuhan itu juga ada di dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Mazmur pasal yang ke-19 di ayat yang ke-1 sampai yang ke-7 mengajarkan bahwa Tuhan telah menyatakan dirinya melalui ciptaan. Langit, bumi, dan matahari, kita adalah sebagai bukti nyata kemuliaannya. Sebagai umatnya kita juga dipanggil untuk menyembah, untuk mengenal Dia dan hidup di dalam terangnya. Jadi kita harus belajar bersama-sama. Yang menjadi perenungan bagi setiap kehidupan kita adalah apakah kita sudah menyadari kebesaran Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, dan juga bagaimana kita dapat menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Baik, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, terima kasih telah mengikuti Renungan 79 dan kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian, baik itu mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420 088. Baik, puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri renungan pada saat ini dengan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas setiap kasih setiamu dalam kehidupan kami. Bagaimana kami sungguh-sungguh bersyukur kepadamu atas setiap rahmatmu, atas setiap kebaikanmu yang kau terus perbarui dalam kehidupan kami. Kami merasakan bagaimana ciptaanmu yang begitu sempurna, sehingga kami terus merasa bagaimana kami hidup di dalam sukacita, kami hidup di dalam damai sejahtera. Itu semua hanya karena Tuhan. Terus Tuhan yang melindungi kehidupan kami, Tuhan yang memperlengkapi kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi terang-Mu, sehingga kami dapat menjadi alat-Mu hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu yang mulia, yang ditinggikan mengatasi segala puji dan hormat. Hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, bumi, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.